ini pertama kali nada yang saya temukan di suling ini dan saya kolaborasikan ini untuk, sebelum membaca puisi atau sesudah judul ya, yang kemudian ini di sela-sela bawa puisi. Teater itu, mengajarkan rasa paling dalam sebuah rasa ya. Di situ saya harus menjadi saya sendiri, bahkan memposisikan ketika saya sendiri itu sebagai penikmat, bukan, penabuh ya, bukan penabuh suling itu. Dan akhirnya tak coba, tak rasakan, benar-benar rasakan ketika, bermain suling ini. Itu kemarin tuh kan nggak enak sekali ya kan. Tetap ini, nggak bisa dibodohi rasa di dalam ini, nggak bisa dibodohi, itu nggak enak. Coba pakai rasa. Coba pakai rasa akhirnya, ya bukan meditasi juga sih, tak coba pokoknya itu coba. Jadi kalau kita lihat tiga besar Brebes itu ada, kalau kita lihat ya dalam ini yang wilayah utara. Wilayah utara itu dari perbatasan dengan Tegal sampai dengan wilayah Cirebon. Utara ini ada beberapa kecamatan, seperti Kecamatan Brebes ini, kemudian ada Kecamatan Wanasari, kemudian ada Kecamatan Tanjung, kemudian ada Kecamatan Bulakamba, ya, dan yang berbatasan dengan wilayah Cirebon itu adalah Kecamatan Losari. Tanjung, Losari, ini rata-rata kebudayaannya ada kebudayaan yang dekat dengan wilayah Losari, yaitu Cirebonan. Sehingga masyarakat di sana itu sangat kental dengan nuansa Cirebonan. Tarling, kemudian Sintren, nah, bahkan sampai ke Bulakamba ini. Bulakamba ini juga sangat kuat. Namun yang kental memang di sini. Tapi yang menarik, Losari Lor itu adalah wilayah yang akrab dengan kebudayaan Cirebonan. Wilayah Losari Selatan itu ada yang terpengaruh oleh Sunda. Kayak Negla, kemudian di wilayah-wilayah ini kan Losari nih. Losari itu Sunda, Banjarharjo Sunda. Banjarharjo itu Sundanya cukup banyak. Ketanggungan itu wilayah tertentu karena ada Jawa dan Sunda. Kemudian Larangan itu juga ada Jawa dengan Sunda. Nah, kalau yang Songgom ini tidak, ini lebih ke aksen wilayah Jawa. Nah, yang dari 17 kecamatan itu yang Sunda itu di tengah ini yang ini, Banjarharjo, Ketanggungan, Larangan, kemudian Losari bagian selatan yang sama sekali tidak terpengaruh oleh kebudayaan Jawa atau Banyumas, itu dua ini. Salem dengan Bantar Kawung. Karena memang secara perbatasan ini, Bantar Kawung dan Salem itu dekat dengan wilayah Kuningan. Dekat Kuningan. Makanya orang-orang sini adalah, ini kantong kebudayaan Sunda ini. Nah, yang Banyumasan di selatan itu hanya ini. Bumiayu, Paguyangan dekat dengan wilayah Banyumas. Sirampok, Tonjong. Jadi 4 ini sangat akrab dengan Banyumasan. Lengger, ya. Wayangnya juga gagrak Banyumasan. Ini. Aksen dialek bahasanya juga mirip dengan Banyumas. Di dalam teater ada manusia, ada cahaya, ada busana, ada benda-benda.
tahun 2009 itu masih di Jakarta. Sebelum tahun 2009 saya bergabung di komunitas Planet Senen, di mana saya awalnya itu di divisi atau ruang sastra, di mana dalam satu komunitas itu ada beberapa divisi atau kamar, ada seni rupa, ada seni teater, ada lainnya ya, mungkin tari atau nih. Dan saya tertarik di dunia teater ketika itu. Tapi teater bukan sekedar realita, bukan sekedar romansa, bukan sekedar komedia, bukan sekedar tragika. Pada saat perjalanan di sini ada beberapa kejadian yang sangat mengharukan buat saya, terutama di jalan raya yang kalau masyarakat ini disebut itu kali asap atau sungai kering ya, nggak layak untuk jalan raya, bahkan banyak terjadi kecelakaan ya, baik itu orang atau kendaraan ya. Dari puing-puing sejarah mendekati kepunahan massal. Di antara derasnya laju kenakalan musim, hingga setiap hujan menandai peringatan, menghadap banjir ketakutan ingatan. Harusnya kita bergerak. Nah, pada saat itu memang ada teman-temanku yang oke, di sini Tuhan juga maha pengasih, sangat maha pengasih, karena dari pergerakan itu saya namakan demo, di mana asumsi demo itu suatu gerakan yang mungkin kerap sekali berbau huru hara atau apa yang lainnya, tapi justru di situ saya melarang adanya tulisan-tulisan. Cuaca tak lagi bersahabat, kertas konsep tak tepat sasaran, kecuali menyikat laci simpanan. Kamis saya mengusulkan demo jalan raya, yang kemudian hari Jumat, hari malam Jumatnya itu langsung di-ACC oleh Polres Brebes, di mana Polres itu menurunkan beberapa mobil atau beberapa peleton polisi untuk mengamankan jalannya demo itu, aksi demo ya. Dan di dalam demo itu ada beberapa yang mengejutkan teman-teman, bahkan setiap malam itu berkumpul, bahkan itu adalah intel dari TNI, intel dari polisinya sampai nanya ke saya, memang ini demo apa? Katanya ada demo teatrikal. Emang orang Tonjong itu ada orang teater? Nah, saya jawab, ya mungkin ada. Nah, mungkin ada. Padahal yang ditanyakan adalah itu saya, ya tak saya, ya kan. Begitu gong demo mulai, diawali oleh teman-teman biasa hanya berbondong-bondong memegang pancingan dan anak-anak kecil. Di intinya saya dan dua teman itu motong rombongan itu, dan rombongan itu sudah berhenti di situ. Dan inti demo di sini, di mana saya melakukan teatrikal yang saya namakan itu gupak aspal. Itu versi saya gupak aspal, tapi banyak audien atau penonton yang menganggap itu adalah kerbau atau mandi lumpur dan segalanya. Ya itu sah-sah aja, itu imajinasi atau pemikiran mereka. Kembali lagi bahwa kita membuat sebuah karya itu kan nggak harus idealis. Kalau saya A, ya kamu harus A, nggak harus seperti itu. Jadi di situ saya memperagakan teatrikal, bagaimana kesengsaraannya ya
pengguna jalan yang kerap sekali terjadi kecelakaan ya. Dan di situ masyarakat menyambut saya dengan suara-suaranya, terserah suaranya apa. Kalau ya dengar pokoknya ini tolonglah saya apa bla 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 gitu kan. Tapi saya dengan asik bermain gestikulasi teatrikal aja ya kan. Dimana juga di situ mengejutkan polisi yang sudah baris ternyata dipong lah, istilah sini dipong, dikosong ya. Nah, dan di situ juga mengabadikan momen-momen itu. Dan dilala dari perjalanan demo itu langsung direspon oleh Bapak Presiden. Ya, di mana Bapak Presiden itu langsung menginstruksikan, karena itu jalan nasional, Presiden menginstruksikan langsung ke Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar Pranowo ya untuk langsung mengeksekusi jalan raya itu. Jadi kalau contoh Tegal Purwokerto kalau melalui jalan beton, bukan aspal, beton, itu yang pertama kali adalah di Tonjong. Masih tahun 17 itu saya amanati untuk penggarapan sebuah tari kolosal di hadapan 100 lebih atau nyampe 200 anak. Di mana notabene saya itu tidak mengenal tari, bahkan kayak apa tari itu tidak bisa saya. Nah, dalam hati tetap saya menampik bahwa saya orang tari itu saya menampik, karena tetap dalam tari kolosal itu modalnya dari teater, di mana teater itu mengajarkan rasa yang paling rasa. Akhirnya saya bubuhi dalam tarian itu yang menarik kata penonton ya, kata masyarakat. Ya, tetap itu masih keteteranku masih ada. Nah, hari guru saya diamanati juga di Paguyangan, berarti tetangga kecamatan Tonjong, Bumiayu, Paguyangan itu, yang dimana hari PGRI se-Kabupaten Brebes, saya disuruh untuk menjadi pengisi tari kolosal, ya tari kolosal itu. Ya saya maklumi karena memang satu pengertian teater saja di sini sangat minim sekali, yang kemudian fasilitasnya itu tidak ada. Ketika kita memproses sesuatu, memproses teater dan tidak ada fasilitas yang memadai keteteran itu, kayaknya nggak mungkin. Dan itu yang nggak mungkin menurut saya sekarang ini, dan hati kecil mungkin. Kenapa mungkin? Alam adalah pentas, alam adalah panggung. Kenapa pemerintah tidak melakukan sikap untuk untuk melakukan pendampingan terhadap atau mengaktivitaskan kegiatan ruang berkesenian? Ini perlu bersama-sama, tidak hanya kami, dan ini memang luar biasa, meskipun tidak berarti ini stagnan, karena kita sudah melakukan upaya itu. Dan yang paling penting lagi adalah gerak perkembangan ini bukan berarti tidak ada aktivitas, ada. Saya katakan ada, bahwa bahkan di Brebes ini dan sekitarnya juga ada. Dan yang jelas memang dibandingkan dengan berkeseniannya ini, memang ruang teater ini membutuhkan durasi waktu yang lama untuk berproses. Sepanjang kembara menyerupai peristiwa. 1 Agustus 2017 saya mendirikan komunitas, di mana nama komunitas itu adalah Komunitas Sokandana Desa Tonjong, Kabupaten Brebes. Dalam satu komunitas itu ada beberapa kamar, karena saya mengaplikasikan seperti tadi cerita tadi, yaitu di Planet Senen ada seni rupa, ada seni musik, ada seni teater, dan saya membawa teater di ruang komunitas Sokandana itu, teater Sembung Senggani ya.
di situ juga saya mendirikan teater Sembung Sengani dan juga mendirikan komunitas Sokandana. Ya, biar kenapa dibedakan? Biar ya dalam satu komunitas itu banyak divisi-divisi ya di dalamnya. Nah, ini loh teater, ini loh musik, ini loh rupa, ini loh tari ya. Garuda. Nah, kemudian selain tumbuhnya teater ini, patut pula komunitas-komunitas yang bergerak dalam ruang kebudayaan. Nah, ruang-ruang kebudayaan ini penting karena mereka menginisiasi tidak hanya pengertian seni secara sempit, tapi mereka mengeksplorasi juga beberapa seni teater, seni peran. Nah, kita banyak melihat contohnya kayak Kampung Seni PAI Tegal, kemudian komunitas di wilayah Brebes ini yang di luar ini juga banyak menginisiasi pementasan itu. Dan pertimbangan secara, karena ini yang sering dilupakan kawan-kawan, bahwa ruang kesenian itu adalah ruang bagian politik kebudayaan. Nah, ini nasib ini berkaitan dengan bagaimana mereka meniscayai bahwa sebetulnya ruang kebudayaan itu menjadi bagian penting dari persoalan kebijakan pembangunan, tidak hanya infrastruktur. Nah, proses berikutnya adalah bagaimana menawarkan kepada khalayak, karena selama ini memang ada beberapa masyarakat sudah mengenal teater. Contoh buktinya kalau ada Sedekah Laut, kemudian ada pertunjukan Masres, itu banyak yang nonton. Dan bahkan seperti kesenian Tobong itu, mereka sudah punya idola dari pemain Masres itu. Ketika ada idolanya main, mereka akan ikut menonton. Dari perjalanan tadi yang Hari PGRI, saya semakin banyak amanah-amanah yang harus saya jalani terkait tari-tari kolosal, yang kemudian mengembang lagi menjadi, kamu bisa nggak mengisi panggung tarinya, dan ekstrim sekali di situ. Duh, orang saya membuat tari kolosal aja saya nggak tahu tari, nggak ngerti tari, ini panggung yang spesifiknya ya tari, pure tari. Ini bagaimana gitu kan? Hadirin yang berbahagia, saat ini kita tengah menyaksikan pagelaran seni budaya dari Kecamatan Tojong yang bernama Toto Remojong dalam rangka hari jadi Kabupaten Brebes yang ke-342, Brebes Mulia dari Kecamatan Tojong. Nah, di situ banyak pertemuan yang di luar dugaan ya. Waktu penggarapan Sendera Tasik itu, disitulah namaku semakin meluas ya, bahkan sampai ke Kandri, itu kan Sendera Tasik itu ketika itu. Terus paling jauh itu Magelang, ngisi Festival Lima Gunung. Saya pertemukan, langsung kolaborasi dengan seniman Jepang ya, namanya Takeshi Lua. Di situ saya kolaborasi dadakan, padahal saya itu orang yang mempercayai sebuah proses, tapi ya sudahlah, insya Allah sama-sama penggiat seni akan menjadi kolaborasi yang bisa dikemas dengan rapih gitu kan. Nah, ada sebutan saya sama orang Jepang itu, yaitu tangan saya itu sakti. Kenapa tangan saya sakti? Ya, tangan saya sakti. Padahal nggak pakai apa-apa, ya nggak pakai apa-apa. Tapi akan saya bunyikan menjadi apakah itu? Ya. Sampai tanganku dibuka, depannya nggak ada. Coba lagi.
yang bener ada apanya? Nggak ada. Orang Jepang itu sampai nggak percaya, nggak ada. Langsung, wah tangan kamu itu tangan sakti. Saya nggak ketawa saja kan. Berkembang, saya dikenal itu bukan orang puisi lagi, miris sekali, bukan orang teater lagi, dan bukan orang tari lagi. Sampai sekarang tahun 2022 saya dikenalnya orang suling, ya kan, orang suling. Bahkan saya itu merasa kadang, loh saya bukan orang suling saya tanggung-tanggung. Saya itu orang teater, saya mengakui dalam hati itu orang teater. Nah, dan akhirnya dari rasa itu saya kembangkan dalam diri saya, dalam lingkup kehidupan saya, di mana saya harus punya komitmen bahwa kesenian itu seyogyanya itu milik masyarakat, bukan milik kita sebagai penggiat seni atau pencipta seni, bukan, tapi masyarakat. Nah, kalimat itulah saya pakai sampai sekarang. Saya harus menyentuh masyarakat, dan yang dilalah tidak tahu yang namanya teater, ya, teater. Nah, di Kecamatan Tonjong ini, alhamdulillah dari 17 desa sudah saya masukin semua, tinggal saya terapin apa itu teater. Itu sangat luar biasa dan berbeda dari desa ke desa, jalannya itu berbeda sekali. Bagaimana ini nyisipin teater, ya. Kalau boleh kita lihat, ini Pantura ini luar biasa. Dari mulai Losari ada cerita tutur tentang Angkawijaya. Dan Angkawijaya itu cerita tutur yang berkaitan dengan konflik di Kasepuan dan sebagainya di keraton waktu itu. Dan kalau kita garap itu bisa menjadi fenomena yang ini. Kemudian dari naskah-naskah topeng Losari yang banyak menginspirasi di wilayah Losari juga sama. Kemudian cerita-cerita tentang seperti Mbah Panggung, ada Syekh Junaidi, kemudian juga tokoh-tokoh lain di wilayah Pantura yang hidup dan bahkan menjadi pembicaraan sampai sekarang ini. Kenapa ini luput dari eksplorasi? Dunia tarling, kemudian dunia sintren, dunia lais. Nah, sintren itu kesenian yang tari, tapi juga ada teatrikalnya, dan itu sintren ini menjadi seni yang mempengaruhi, dan naskahnya itu cerita tentang Solandana. Dan banyak kita melihat itu naskah-naskah itu dimiliki oleh para pemain dan para pemilik seni tradisi. Nah, keangkuhan modern adalah menganggap tradisi itu adalah usang. Gini loh, rudat itu bisa dikemas, contoh menjadi tampilan yang berbentuk panggung. Karena selama ini rudat itu atau kuntulan itu atau solo itu seperti arak-arakan, ya, yang bentangannya itu jalan raya atau jalan yang panjang sekali. Ketika diaplikasikan di panggung nggak bakal bisa. Akhirnya saya mengkreasikan jenis tarian itu menjadi panggung, ya, yang harus memangkas beberapa pemain, ya, dan di situ mengajarkan tidak adanya keegoisan, ya, keegoisan dalam artian kamu nanti gantian mainnya, ini dulu yang main. Karena kembali lagi lah, ini dekat sekali dengan teater. Kenapa? Teater itu tidak bisa memaksakan diri untuk bermain. Itu teater itu lebih menjiwai, kata kalau ini beda ya, ternyata lebih rakitik gitu, lebih menjiwai lah, rakitik banget gitu kan. Teater itu beda. Drama itu yang secara pergerakan
kalau kita nggak cermati nemen-nemen, cermati sekali, ya sama teater dengan drama. Nah, ketika dicermati nemen-nemen, oh ternyata ini berbau acting dan ini berbau ya aslinya menjadi peran itu. Tapi kita lupa ini sebetulnya teater tradisional itu hidup sama seperti layaknya seni modern, kayak ludruk di Jawa Timur, kemudian kayak ketoprak, ya, kemudian di Brebes, Cirebon itu ada Masres. Nah, mereka merawat ingatan yang sebetulnya naskahnya itu sangat kaya karena dari cerita tutur, dari folklore yang ada di setiap daerah, dan kemudian juga mereka melakukan layaknya seperti teater modern, ada panggung, ada musik, ada plot, ya. Nah, mungkin yang tidak dirasakan adalah naskah. Naskahnya mereka ya naskah-naskah ingatan, ya. Dan mereka sudah ketika di casting untuk menjadi ini ya mereka sudah hafal dengan sendirinya. Dunia Tobong itu sebetulnya menjadi bagian menginspirasi. Bukankah kita lupa ya bahwa lahirnya Dardanella, kemudian juga kelompok-kelompok yang digawangi oleh Sri Mulat, kemudian Miss Dwija, itu kan lahir dari dunia Tobong itu. Nah, Tan Cembok juga dari dunia Tobong. Nah, kalau kita lihat ini, sebetulnya ini menjadi gugahan terhadap bahwa dikotomi tradisional dan modern itu sebetulnya itu kalis sekarang ini ya. Tidak ada garis demarkasi. Itulah yang saya katakan mengapa sekarang ini basic tradisi itu menjadi penting. Karena ada gudang literasi nih yang perlu dikuatkan. Ini. Kasihan. Tapi aku memang mengarsip itu dari tahun sebelum 80-an, maksudnya 80-an sampai 80-an. Jadi 90 macam-macam baru sekarang ini mau coba ngelacak 90-an. Ini tahun 70, studi teater Brebes. Kalau ininya 10 Agustus. Ini berita tahun 73. Ya. Pentas pertamanya Langit Hitam. Itu 28-29 Oktober 70. Kalau nama yang tercantum di sini ya, Fahrudin. Itu sutradara. Humaydi Jaini sama Amriah KS. Nggak tahu masih hidup apa sudah nggak ada lagi tuh dedenya ya. Karena di banyak tempat itu lepas regenerasinya. Jangan mundur, silat jalannya. Yo, muter. Salah satu proses yang sangat melelahkan atau menguras kesabaran dalam diri kita dan mungkin semuanya ya adalah beliau atau dia yang latihannya telat. Ya, latihan telat. Di sini saya melatih ada qasidah, ada paduan suara, ada tari, ya ada musik, bahkan lainnya ya. Nah, dari proses inilah saya menemukan sebuah moto yang nanti cuma secuil ya, dan itu dikutip dari kata-kata yang sudah umum ya, kata-kata sudah umum bahwa hasil tidak akan mengkhianati sebuah bahwa iya benar ya proses ya, sebuah proses ya. Nah, ini saya padatkan slogan itu. Banyak keterlambatan dalam sebuah proses, banyak izin dalam sebuah proses, itu kan kendala bagi kita untuk menciptakan sebuah karya, ya kan. Nah, itu akhirnya
saya menciptakan sebuah moto yang dua kalimat itu, jangan pernah mengkhianati sebuah proses, karena proses itu adalah kunci dari segala kunci, dan ditambah kuncinya dari sebuah kunci adalah kesehatan. Luan puasa kiye ketiban musibah ning endi bae wedi ana wabah sepi ning nganti ora lumrah kabeh ibadah nang jero sadawan puasa